Sama, ajaran Yesus sama dengan Quran, selama tidak dirubah oleh Paulus. Sama, terus. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Terus? Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus Ada kau satu lakukan. lagi, apa? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Coba orang kaya disuruh menjual hartanya memberikan pada orang miskin. Akhlak melarat. Lanjut. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Beruang ini maksudnya kaya. Beruang ya. Beruang ya. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Coba ini. Jadi alhamdulillah penjaringannya orang Islam. Kalau jarumnya segede Digedekno Pak. air mas. Ibu Bapak, alhamdulillah penjaringan ini orang Islam. Oh iya. Andai kata penjaringan itu orang Kristen, kaya, tidak bisa masuk surga, Pak. Lu apa iya? Iya. Menurut Alkitab, orang kaya tidak bisa masuk surga. Padahal dia sugi-sugi. Sing gegere gilap, awak dewi. Sing gegere motor gilap, montore wong. Saya tunjukkan. Alkitab belum. Kaya tidak bisa masuk surga. Supaya kita tahu, Bapak. Jadi saya katakan alhamdulillah ya. Kita ini ya kaya. Kaya mati masuk surga. Matius 19 23 24. Lukas. Nah. Iya, Injil nih, Pak. Sambil dulu Injil lah. Markus. Aku dulu. Dulu. Punya dua. 21. Ya Injil. Bab berapa sampai bab makan? Bapak, supaya Ibu Bapak yakin bahwa ini dari sini. Ya, ya. Di samping saya tulis supaya Bapak yakin dari sini. Matius 19. Jadi orang Kristen itu kaya tidak bisa masuk surga, Pak. Padahal dia ngelembur-ngelembur, Pak. Matius 19. Judulnya memang orang kaya tidak bisa masuk surga, Pak. Ya, orang muda yang kaya, judulnya begitu panjang, tapi saya ambil yang ini aja. Dan saya yang 23, Pak. Ya. Bab orang muda yang kaya. Ya, langsung Ayat 23. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Coba. Nah, saya jadikan lagi, itu tadi Matius. Sekarang Lukas. Perumpamannya kayak di Al-Quran juga ya? Iya, Quran 7:40. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya. Quran surat 7 ayat 40. Sama. Cuma persoalannya beda. Kalau Quran memberikan umpama itu terhadap orang yang musyrik, terhadap orang yang mendustakan Al-Quran. Tapi kalau ini orang kaya, alhamdulillah pendidikan Islam. Boleh kaya? Boleh kaya? Boleh. Ada syaratnya. Di dalam martabat. Jadi syaratnya satu, kekayaan harus diperoleh dengan cara yang halal. Betul. Yang kedua, digunakan dengan cara yang benar juga. Karena enggak, oh kena wailul, celaka. Wailul, celaka. Siapa? Allazi jama'a malau adada, mengumpul-ngumpulkan harta tapi tidak wailul. Saya tidak wailul yang curang, kok wailul curang gak eling-eling. Mergo wailul satunya kan curang. Wailul, celaka. Siapa? Lil mutaffifin, orang yang curang.
dalam timbangan. Durung maghrib wis ngombe curang iku. Posone batal. Enggak tahu. Batal belum maghrib minum. Durung aja nyoblos dicoblos curang iku. Lho ya to Pak, sampe eling-elinge Pak. Jangan berzina. Ya. Iling-ilingi ya. Iya Pak, 18. Ayatnya 24, 25. Oh, agak-agak panjang enggak apa-apa. Memulai atas. Ya. Ini Ibu Bapak, Injil Lukas, ya. Babnya sama ya. Mendengar itu ya langsung Iya. aja. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Jadi Yesus berkata, kekayaanmu berikan semuanya pada, atau ayat sebelumnya Bapak? Iya, Ayat sebelumnya ya. Ya, monggo. Jadi Yesus berkata supaya 18, ya, monggo. Ya. Bab orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ini babnya begitu. Ya, Ada dimulai. seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Terus. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. 1. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Sama ajaran Yesus sama dengan Quran, selama tidak dirubah oleh Paulus. Sama, terus. Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Terus Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus ada kau satu lakukan. lagi apa? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Coba orang kaya disuruh menjual hartanya memberikan pada orang miskin. Akhlak melarat. Lanjut. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Beruang ini maksudnya kaya. Beruang ya. Beruang ya. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Coba ini. Jadi alhamdulillah penjenengan ini orang Islam. Kaya harus. Saya. Dengan kita kaya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan kekurangan dan seterusnya. Makanya kaya silakan. 1 harus dari yang halal. 2 digunakan yang benar. Tapi kalau Kristen ini jadi saya ngomong harus ada dalilnya. Sebab nek ngomong ngawur medayang, Mbak. Saya sudah berulang kali ngatakan nek ngomong ojo ngawur. Ngomong Quran jelas dalile. Ngomong Alkitab lebih-lebih menyangkut agama lain. Ya, ujaran kebencian, nunggu. Wah. Nah, dari sini maka 2 ini saja Bapak Ibu. Mayatnya Yesus dikafani, dikubur. Jadi kalau ada orang Kristen mati di kampung jenengan, kok sampean celonoi, kok sampean jadi niru sapa? Itali. Kan gitu ya. Bandingkan dengan umat Islam. Kalau di kampung jenengan ada orang mati, apa yang jenengan lakukan? Dimandikan, dikafani. Alon dhisik. Pastikan dulu siapa yang mati. Pastikan dulu siapa yang mati. Loh, memang benar Pak. Benar. Tung 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 tung. Ada kematian. Pastikan dulu siapa yang mati. Nah, sing mati Yohanes sapa? Wah, Melo-melo. tapi sing mati jelas Islam, kita punya 4 kewajiban. Kan gitu, jelas di mana saja umat Islam jelas aturannya dan jelas pelaksanaannya. 1 dimandikan. Memandikan jenazah kita harus menguasai ilmunya. Kalau tidak menguasai, wah di jalan selang aja. Wah, susah. Makanya saya sering waktu mengajar itu mengatakan, ayo tiap-tiap kampung kelompok ada tim perawat jenazah. Biasanya ada orang mati yang dicari sopo. Mudine siji sing mati 3 antri. Utawa mudine duwe gawe nang desa. Nah, harus ada tim perawat jenazah. 1 iya, perlu ada, ya kan? Perlu ada.
pelatihan merawat jenazah. Memandikan. Gimana cara mandikan? Kan ada aturannya. Ya, ada aturannya. Tidak asal, ada aturannya. Setelah dimandikan, dikafani. atau mengapa kok dimandikan? Betul itu, Pak. Karena tidak bisa mandi sendiri. Betul itu. Nah, ini supaya tidak tegang ya, Kenapa ditanyakan? kan supaya tidak tegang kan gitu, Pak. Itu memang. Karena kalau saya menerangkan toh nanti tegang ya, supaya tidak tegang. Lo kan. Medali masih jauh. Nah, kenapa dimandikan? Tidak bisa mandi sendiri. Dapat bisa mandi sendiri agak mati senengnya. Yang kedua, dinapakna? Setelah dikafani, kita harus menguasai ilmunya. Tidak semua mayat dikafani seperti itu. Ada mayat yang dikafani tapi kepalanya tidak boleh ditutup. Model-modelnya. Bukan. Ayo, orang mati yang bagaimana dikafani tapi kepalanya tidak boleh ditutup? Masih menunggu keluarganya. Bukan. Mati dalam keadaan berikhram. Oh. Loh, kan udah kita kuasai. Tawaf, keserimpet, jatuh, terinjak-injak, mati. Nggak usah ditutup. Kita mandikan, kita kafani tapi kepalanya jangan ditutup. Loh kok menu? Hadisnya begitu. Besok dia dibangkitkan dalam. Ditutup pun boleh ya. Enggak, ya tetap seperti itu. Tidak usah ditutup. Contoh Rasul. Ya, karena besok dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Di Mina lempar jumroh. Ya lah, terinjak-injak, jatuh. Disinilah Bapak. Jadi memahami Islam itu, ayo, ya. Jangan hanya sepotong-sepotong, apalagi memahami Islam nurut hawa nafsu. Ya seperti kemarin saya terangkan itu, berbuka bersama lintas Agama. ngawur, ku ngawur. Di sini nggak ada. Alhamdulillah, sini tidak ada, di sono Pak yang ada, di Ngagel itu, SMTB, Santa Maria tak bercelah. Mau jadi tambahin Santa Maria tak bercelah, titik. Pakai jin. Tak bercelah jin. Itulah orang-orang Islam yang memahami Islam menurut hawa nafsu. Apa dicari? Penilaian dari orang lain. Itu loh. Elektabilitas. Itu. Nah, yang ketiga, setelah dikafani, Disolatkan. disolatkan. Disolatkan.